Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Meta Dinda. You can call me Meta. I am management student at Teknokrat Indonesia University with student ID number 2541190. Okay guys, in this video we will discussion about mathematical models. And first, we have to know the purpose of this learning. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita harus memahami dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, kita diharapkan dapat memahami perbedaan antara matematika murni dan matematika terapan dalam ekonomi dan bisnis. Sebab materi ini berbeda dengan materi yang pernah kita pelajari waktu duduk di bangku SMA. Selanjutnya, kita diharapkan dapat memahami konsep dasar matematika dan bisnis ekonomi, khususnya dalam teori model matematika. Oke, next. What is the difference? Apa perbedaannya? Jadi kita akan membahas bersama-sama apa itu perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi dan bisnis. Jadi teman-teman, di antara dua model matematika ini terdapat perbedaan antara variabel dan simbolnya. Oke, yang pertama kita bahas matematika murni. Jadi pada matematika murni menggunakan variabel abstrak seperti X, Y, dan Z. Dan pada matematika murni, nilai variabelnya bisa positif atau negatif. Terus, matematika ekonomi. Nah, pada matematika ekonomi menggunakan variabel yang memiliki arti spesifik seperti P yang artinya price, Q artinya quantity, dan C artinya cost. Selanjutnya, kita harus memahami definisi dari matematika bisnis. Tapi, kita harus memahami dasarnya dulu, seperti apa itu matematika dan apa itu bisnis. Mari kita kutip bersama. Pertama, matematika. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Selanjutnya, bisnis. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, baru matematika bisnis. Jadi, matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan akurat. Selanjutnya, kita bahas model matematika. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama apa sih itu variabel, parameter, dan konstanta. Langsung saja teman-teman, kita bahas yang pertama yaitu variabel. Variabel diartikan sebagai suatu yang besarannya dapat berubah. Dalam ekonomi itu dapat dicontohkan seperti harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas apa itu parameter. Jadi parameter itu biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel atau angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Dan yang terakhir, konstanta. Apa sih konstanta itu? Jadi, konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak dapat dirubah. Berbeda dengan variabel. Kalau variabel itu suatu besarannya dapat berubah atau dapat dirubah. Nah, kalau konstanta ini tidak dapat dirubah sama sekali. Next,
Apa kegunaan model matematika dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam dunia bisnis? Yang pertama, kegunaannya dalam pemasaran. Model matematika dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, menentukan harga yang optimal, dan mengelola kampanye iklan. Selanjutnya, kegunaan dalam keuangan. Model matematika dapat membantu Anda mengelola resiko, membuat keputusan investasi yang cerdas, dan mengoptimalkan struktur modal. Selanjutnya, kegunaannya dalam operasional. Jadi, kegunaan model matematika dapat membantu meningkatkan efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, kita membahas tentang konsep dan teori himpunan. Jadi teman-teman, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Oke, objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemennya didaftarkan dalam tanda kurung kurawal dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh. Contoh S adalah bilangan bulat ganjil positif 1 sampai 20. Seperti ini. S sama dengan tanda kurung kurawal 1, 3, 5,7 dan seterusnya. Oke, sekarang kita membahas operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan seperti tanda kurung N itu. Contohnya A, tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4, B, 2, 3, 4, dan 5. Maka A lambang B sama dengan 2, 3, dan 4. Mengapa demikian? Kita dapat mengerjakannya dengan mencari himpunan yang sama dalam himpunan yang satu dan himpunan lainnya. Selanjutnya, gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contoh, A, tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4, B, 2, 3, 4, 5. Maka A lambang U, B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Mengapa demikian? Karena pada himpunan A dan B itu ada huruf 1, 2, 3, 4, dan 5. Next, sekarang yang terakhir yaitu himpunan komplement. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contoh, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B 1, 2, 3, 4, 5. Maka B petik adalah 6, 7, 8, 9. Mengapa demikian? Karena yang tidak terdapat pada himpunan B itu ada angka 6, 7, 8, dan 9. That was discussion about mathematical models. Hopefully it can be understood and see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.